Kami dari kelompok 2, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Devi Adela sebagai pemateri kedua. Saya Eva Amelia sebagai pemateri ketiga. Saya Trianisa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini secara biologis wanita dan pria memang tidak sama, akan tetapi sebagai makhluk jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan akal budi, kedua macam insan itu mempunyai perasaan yang hakiki. Keduanya adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk berkembang. Pertemuan antara kebudayaan secara mendadak itu menimbulkan permasalahan sosial yang erat hubungannya dengan moralitas. Partisipasi wanita dalam menangani masalah ini sangat diharapkan, karena hal ini sesuai dengan ketentuan tentang peranan wanita dalam GBHN 1988. Ketentuan itu menerangkan bahwa peran wanita adalah mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia, termasuk pengembangan generasi muda tertentu, anak dan remaja dalam rangka pembangunan wanita seutuhnya. Di Indonesia banyak perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menjaga kesehatan mereka. Kondisi ini terjadi terutama karena adanya perlakuan tidak adil dan tidak setara antara mereka, ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, program-program kesehatan belum sepenuhnya mempertimbangkan adanya isu tersebut. Saat ini, tenaga kesehatan kita makin sadar tentang pentingnya mempertimbangkan isu gender dan pemberian pelayanan kesehatan, terutama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan peran dan tanggung jawab dalam lingkungan tempat mereka bekerja. Namun memahami ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender tidak semudah membalikan telapak tangan. Di sini kelompok kami akan membahas tentang budaya yang berpengaruh pada gender, diskriminasi gender, dan isu-isu kesehatan perempuan. Di sini ada budaya yang berpengaruh pada gender. Sebagian besar masyarakat menganut kepercayaan yang salah tentang arti menjadi seorang wanita, dengan akibat yang membahayakan kesehatan wanita. Setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola-pola tertentu, dengan alasan mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Contohnya, wanita diharapkan menyiapkan, memasak, merawat anak, dan suami, sedangkan pria bertugas memberikan kesejahteraan bagi keluarga serta melindungi keluarga dari ancaman gender, dan kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelamin adalah hasil rekayasa masyarakat. Masyarakat menghubungkan jenis kelamin seseorang dengan perilaku tertentu yang seharusnya dilakukan biasanya disebut dengan area kegiatan wanita dan kegiatan laki-laki. Kegiatan lain tidak sama dari satu daerah ke daerah lain di seluruh dunia, tergantung pada kebiasaan hukum dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu ada peran jenis kelamin bahkan bisa tidak sama di dalam suatu masyarakat, tergantung pada tingkat pendidikan, suku, dan umurnya. Contohnya, di dalam suatu masyarakat, wanita dari suku tertentu biasanya bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sedangkan wanita lain mempunyai pilihan yang lebih luas tentang pekerjaan yang bisa mereka pegang. Peran gender diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Sejak anak berusia muda, orang tua telah memperlakukan anak perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun kadang tanpa mereka sadari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya yaitu diskriminasi gender. Diskriminasi adalah pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Inti dari diskriminasi adalah perlakuan berbeda. Akibat pelaksanaan sifat-sifat gender tersebut, timbul masalah ketidakadilan atau diskriminasi gender, yaitu yang pertama, marginalisasi atau peminggiran. Proses marginalisasi atau peminggiran atau kemiskinan yang mengakibatkan kemiskinan banyak terjadi dalam masyarakat. Marginalisasi perempuan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender. Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti
intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Selain itu, perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. Beberapa contoh marginalisasi yaitu pemupukan dan pengendalian hama dengan teknologi baru. Laki-laki yang mengerjakan pemotongan padi dengan peralatan sabit, mesin diasumsikan hanya laki-laki yang dapat mengerjakan. Menggantikan tangan perempuan dengan alat panen ani-ani, usaha konveksi, pembantu rumah tangga, menyerap lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Yang kedua yaitu subordinasi atau penomoduaan. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, di sini ada isu-isu kesehatan perempuan. Nah, jadi gender mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terkena dampak dan gender stereotipi masing-masing. Misalnya, sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan sebagai laki-laki, maka laki-laki dianggap tidak pantas memperlihatkan rasa sakit atau menunjukkan kelemahan-kelemahan secara keluhannya. Perempuan yang diharapkan memiliki toleransi yang tinggi berdampak terhadap cara mereka menunda pencarian kebahagiaan, terutama dalam situasi sosial ekonomi yang kurang dan harus memilih prioritas. Maka biasanya perempuan dianggap wajar untuk berkorban. Keadaan ini juga dapat berpengaruh terhadap konsekuensi kesehatan yang dihadapi laki-laki dan perempuan. Next. Nah, di sini ada 4 isu gender dalam berbagai siklus kehidupan, yaitu 1. Isu gender di masa anak-anak, 2. Isu gender pada anak-anak perempuan, 3. Isu gender di masa remaja, 3. Isu gender di masa dewasa, 4. Isu gender di masa tua. 1. Isu gender di masa anak-anak. Isu gender pada anak-anak laki-laki misalnya pada beberapa suku tertentu. Kelahiran bayi laki-laki sangat diharapkan dengan alasan misalnya laki-laki adalah penerus atau pewaris nama keluarga, laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga yang handal, laki-laki sebagai penyangga orang tuanya di hari tua. Dan perbedaan perlakuan juga berlanjut pada masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak, sifat agresif anak laki-laki serta perilaku yang mengandung resiko diterima sebagai suatu kewajaran. Bahkan didorong ke arah itu karena dianggap sebagai sifat anak laki-laki sehingga data menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih sering terluka dan mengalami kecelakaan. 2. Isu gender pada anak perempuan. Secara biologis bayi perempuan lebih tahan daripada bayi laki-laki. Laki terhadap penyakit infeksi di tahun-tahun pertama kehidupannya. Sebab itu, jika data memperlihatkan kematian bayi perempuan lebih tinggi dan bayi laki-laki, patut dicurigai sebagai dampak dari isu gender. Di masa balita, kematian karena kecelakaan lebih tinggi dialami oleh balita laki-laki karena sifatnya yang agresif dan lebih banyak gerak. 3. Isu gender pada masa remaja. Isu gender yang berkaitan dengan remaja perempuan antara lain kawin muda, kehamilan remaja, umumnya remaja putri kekurangan nutrisi seperti zat besi, anemia. Remaja putri juga berisiko terhadap pelecehan dan kekerasan seksual yang bisa terjadi di dalam rumah sendiri maupun di luar rumah. Remaja putri juga bisa terkena isu berkaitan dengan kerentanan mereka yang lebih tinggi terhadap perilaku-perilaku stereotipe maskulin seperti merokok, tawuran, kecelakaan dalam olahraga, kecelakaan, lalu lintas, eksplorasi seksual sebelum nikah yang berisiko terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan IMS, HIV, atau AIDS. Next. 4. Isu gender pada masa dewasa. Pada tahap dewasa, baik laki-laki maupun perempuan mengalami masalah kesehatan
biologis maupun karena perbedaan gender. Masalah-masalah tersebut misalnya konsekuensi dengan kehamilan dan ketika melahirkan seperti anemia, aborsi, sepsis atau infeksi postpartum, perdarahan, ketidakberdayaan dalam memutuskan bahkan ketika itu menyangkut tubuhnya sendiri atau ketika terlambat. Sebagai perempuan, dia juga rentan terpapar penyakit yang berkaitan dengan IMS dan HIV atau AIDS, meskipun mereka sering hanya sebagai korban. Misalnya, metode KB yang hanya difokuskan pada akseptor perempuan juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, dan di perjalanan. Nah, yang kelima, isu gender pada masa remaja. Di usia tua baik laki-laki maupun perempuan, keadaan biologis semakin menurun. Secara umum, umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun, umur panjang perempuan berisiko ringkih, terutama dalam situasi sosial ekonomi kurang. Secara kehidupan sosial biasanya mereka lebih terlantar lagi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan yang semakin banyak dan semakin tergantung terhadap sumber daya. Osteoporosis banyak diderita oleh perempuan di masa tua, yaitu 8 kali lebih banyak daripada laki-laki. Depresi mental juga lebih banyak diderita orang tua, terutama karena merasa ditinggalkan. Dan di sini juga ada gender mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Itu masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia, seperti masalah incest yang terjadi pada masa anak-anak di rumah, masalah pergaulan bebas, kehamilan remaja. Perempuan lebih rentan dalam menghadapi risiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, aborsi tidak aman, dan pemakaian alat kontrasepsi. Karena struktur alat reproduksi yang merentan secara sosial atau biologis terhadap penularan IMS, termasuk STD atau HIV atau AIDS. Masalah kesehatan reproduksi tidak terpisah dari hubungan laki-laki dan perempuan. Namun keterlibatan, motivasi, serta partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi di masa ini masih sangat kurang. Di sini juga ada gender mempunyai pengaruh terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki juga mempunyai masalah kesehatan reproduksi, khususnya berkaitan dengan IMS, HIV, dan AIDS. Karena ini dalam menyusun strategi untuk memperbaiki kesehatan reproduksi harus dipertimbangkan pola kebutuhan, kepedulian, dan tanggung jawab laki-laki. Perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik, atau perlakuan kasar yang pada dasarnya bersumber gender yang tidak setara. Kesehatan reproduksi lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan seperti KB. Di sini juga ada masalah kesehatan wanita. Gangguan menstruasi, amenorrea adalah tidak terjadinya menstruasi. Jika menstruasi tidak pernah terjadi maka disebut amenorrea primer. Jika menstruasi pernah terjadi tetapi kemudian berhenti selama 6 bulan atau lebih maka disebut amenorrea sekunder. Yaitu ada satu, infertilitas, ketidakmampuan sepasang suami istri untuk mencapai kehamilan setelah selama 1 tahun melaksanakan hubungan seksual secara teratur dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menopause, haid terakhir biasanya sebelum menopause didahului oleh siklus haid yang lebih panjang. 3, klimakterium, bukan suatu keadaan patologik, melainkan peralihan yang normal yang berlangsung beberapa tahun sebelum dan beberapa tahun sesudah menopause. Kondisi yang mempengaruhi rendahnya status kesehatan wanita
rendahnya kemampuan dalam pengendalian kehidupan seksual pada reproduksi. 8. Kebijakan dan program kesehatan masih belum mempertimbangkan perbedaan ekonomi dan perbedaan lainnya antara wanita dan masih rendahnya kemandirian wanita. Kesimpulannya, yaitu gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan atau laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial, budaya dan dapat berubah dan atau diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jenis kelamin merupakan perbedaan atau antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Jenis kelamin berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memproduksikan sperma sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi. Hamil dan menyusui dan seks adalah perbedaan jenis kelamin yang telah ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan fungsi biologis. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.